Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Temenggung John yang di Desa Mentawa. Pengen menyampaikan ada sesuatu yang mengganjal di hati saya terkait Linah dengan Reja. Yang menurut saya kan seperti ini selaku Temenggung, yang mengenai Linah dengan Reja menurut saya itu termasuk korban penipuan dari luar. Ya terkait yang anak si Bianca. Ya karena apa? Karena saya mengatakan itu ada unsur penipuan, karena contoh seperti Linah ini, anak suku dalam yang belum berpendidikan, yang tidak tahu apa-apa. Jadi, sewaktu kejadian si Bianca ini, datanglah si Emma ini tadi ke rumah, kemudian menceritakan sama saudara Linah dan Reja, mengatakan bahasanya banyak anak-anak yang telantar tidak diurusi oleh keluarga. Kemudian menawarilah katanya kalau dari anak suku dalam ini ada yang mau mendidik anak. Banyak katanya anak-anak telantar yang tidak diurus oleh keluarganya, yang tidak istilahnya dididik bagus lah. Nah jadi si Linah ini waktu itu menjawab, ya kalau memang ada anak yang telantar, tidak ada yang mendidik, kami mau mendidik Pak, mau katanya. Ya kasihan anak ini kalau ditelantarkan kan nanti bahaya katanya. Kalau memang ada anak yang nggak diurus segala macam itu, kami mau ngurus Pak, mau. Nah kemudian dijawablah oleh saudara si Emma ini tadi, katanya banyak Pak, kalau orang kami luar ini banyak anak-anak haram segala macam, kadang-kadang anak orang yang tidak mampu jadi ditelantarkan, tidak dididik segala macam. Nah itu terjadilah yang si Bianca ini tadi. Si Bianca ini tadi, pengakuan si Emma ke Reja ini tadi, orang ini katanya dia sudah bercerai. Sudah bercerai, jadi si Bianca ini katanya tidak dinafkahi oleh bapaknya. Jadi makanya dari ibu si Bianca ini menyerahkan ke Emma. Dari Emma ini menyerahkan ke saudara rombongan Reja dengan Linah. Cuman yang mendidik itu bukan Linah, ada saudaranya. Kemudian dari itulah saya meminta ke penegak hukum. Saya merasa si Linah sama si Reja ini tadi, dia ini termasuk ditipu Pak. Ditipu. Ya, kenapa saya mengatakan ditipu? Karena niat dia ini sebenarnya cuma ingin mengurus anak yang telantar. Kok ngapa dia yang diberi hukuman. Nah seharusnya contoh seperti keluarganya si Bianca, orang tuanya si Bianca yang laki-laki, itu seharusnya mengucapkan terima kasih ke Reja dengan Linah ini karena menyelamatkan anaknya. Kemudian setelah ada penelusuran dari kepolisian bahwa bahasanya si Bianca ini ada masalah, itu kami ikut membantu, ikut serta membantu dari pihak kepolisian menjemput si Bianca menyerahkan ke polisi. Nah, jadi permintaan saya ini kalau bisa pertimbangan dari pihak penegak hukum, dari jaksa, pengadilan, tolong Pak dipertimbangkan yang Linah dengan Reja ini. Karena apa? Dia ini termasuk dijadikan objek kejahatan oleh oknum di luar ini tadi. Nah, contoh ini yang meyakinkan dia berani mengasuh si Bianca berdasarkan dikasih kekuatan surat. Dikasih kekuatan surat, bahasanya ini surat penyerahan dari orang tuanya si Bianca ini tadi, Pak. Kenapa? Kami kalau surat kayak gini, ya cuma tengok surat kayak gini, nggak bisa membaca, Pak. Nggak bisa baca dia. Nah, jadi saya mohon dari pihak kepolisian, bukan saya ini sepenuh pingin aslinya membenarkan warga saya, bukan. Tapi kenyataannya itu memang orang ini belum berpendidikan, belum tahu aturan hukum negara, hukum positif. Kenapa? Karena untuk pembinaan dari pemerintah, pendidikan dari pemerintah ke anak suku dalam ini belum ada, Pak. Nah, jadi sekarang ini setiap ada oknum-oknum di luar yang ada kejahatan dilarikan ke anak suku dalam yang jadi tumbalnya, Pak. Nah, jadi saya minta tolong ke pihak pemerintah dan kan sebagai penegak hukum, pengadilan, jaksa dari
Bapak Presiden, tolong keadilannya yang anak suku dalam yang bodoh ini jangan terus dibodoh-bodohi. Karena sudah banyak kejadian penipuan ke suku dalam. Contoh sertifikat tanah, Pak. Orang itu meminta tolong pinjam duit, Pak, gadaikan sertifikat tanah. Anak istri saya ada yang sakit, saya perlu biaya. Dibantu, tahu-tahu ditipu, Pak. Ditipu sudah banyak itu. Sudah 1 miliar lebih anak-anak suku dalam ini, demi kepolosan dia dimanfaatkan oleh oknum di luar. Itu yang contoh penipuan yang di sertifikat tanah itu masih ada di Merangin, Pak. Masih ditahan di Merangin. Tapi cuma ditahan, nggak ada istilahnya dari pemerintah membantu berapa kerugian anak suku dalam yang ditipu itu belum ada dari perhatian pemerintah. Ini sekarang terjadi lagi lah. Lina sama Reja ditahan, ditangkap oleh kepolisian terkait yang anak sebiangka. Sebenarnya kalau niat dia itu bagus, Pak. Dia niatnya itu menyelamatkan anak malahan. Nah, kenapa dia berani? Karena dijaminkan katanya kalau dia nih, si Reja sama Lina sudah memegang surat ada materai ini, dia ini sudah dilindungi oleh hukum. Nggak ada yang bisa nuntut. Nah, sekarang kok kami yang bodoh ini jadi bingung, Pak. Ada ini, tapi kok Lina yang dihukum? Kok Lina yang dihukum? Nah, mungkin sekianlah penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.